Bayangkan, ini haul ibu saya, di halaman saya, di kota saya, di rumah saya, mau digagalkan nih sama PWI. Mengesankan PWI-LS melarang-larang haul ibunya di spontan Ketua Ansor Kota Probolinggo, yakni Salamul Huda yang hadir di acara itu angkat bicara. Kapan sampean menghubungi kami? Saya sebagai Ketua Ansor tidak pernah dihubungi. Kok sampean mencatut Banser dan Ansor? Premingan Wapi kali ini kandas, dan hal itu terungkap ketika terjadi rapat antara panitia dengan pihak PWLS maupun dari PCNU dan Gerakan Pemuda Ansor Probolinggo. Dan di mana di situ Gus Wapi dalam video yang saya cuplikan di awal sangat jelas, dia mengatakan bahwa Laskar PWI menghalang-halangi dirinya dan keluarganya melakukan haul di pesantrennya. Nah, itu jelas premingan. Padahal ternyata ada yang mengejutkan buat kita, di mana dalam satu media telah dirilis. Di situ terungkap semua fakta-fakta konkretnya, termasuk bagaimana YT sendiri mencoba menyeret Gerakan Pemuda Ansor PC Probolinggo seolah-olah terlibat di dalam proses acara tersebut, dan itu disanggah langsung di dalam rapat antara pihak kepolisian, panitia, dan PCNU serta PWLS atau Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Seperti apa informasi lengkapnya? Ini coba kita simak videonya. Besok saya dipanggil oleh polisi, teman-teman. Ada sekitar 15 orang dari kalangan PWI, pendukung IMAT, yang melaporkan saya karena mengadakan acara Isra Mi'raj dan haul ibu saya. Bayangkan, ini haul ibu saya, di halaman saya, di kota saya, di rumah saya, mau digagalkan nih sama PWI. Alasannya karena ada Habib-Habib nih yang mengaku-ngaku cucu Nabi yang akan ceramah, kepanasan mereka. Dari satu berita yang Bro Mutudaya, saya akan bacakan buat Anda saudara-saudaraku sekalian. Situs berita ini nanti linknya kami taruh di kolom deskripsi ya, yang ditayangkan pada Rabu 15 Januari berarti kemarin. Dari video ini dibuat 2025. Polres Probolinggo Kota belum bersikap. Persatuan Wali Songo Laskar Sabilillah tolak pengajian umum. Nah, di sini cukup rinci. Polres Probolinggo Kota belum menentukan sikap soal permintaan izin pengajian yang diajukan panitia pengajian umum dalam rangka Isra Mi'raj dan haul di Kelurahan Priwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Padahal pelaksanaannya tinggal 4 hari lagi, yakni Minggu 19 Januari 2025 pagi hingga malam hari. Alasannya Polres Probolinggo Kota masih akan mempertimbangkan seluruh saran dan masukan saat rapat koordinasi atau rakor. Rakor mengambil tempat di ruang Rupatama Polres Probolinggo Kota Rabu 15 Januari 2005 dan seterusnya ya. Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Polres. Luar biasa ini. Turut hadir PCNU, Ansor, Banser, panitia penyelenggara, dan Ormas Persatuan Wali Songo Indonesia. Mungkin ini maksud adalah Perjuangan Wali Songo Probolinggo Raya. Rakor berlangsung tegang, namun tetap kondusif hingga acara berakhir. Jajaran Polres Probolinggo Kota, Koramil Kota, Dishub, Satpol PP tidak mempermasalahkan acara tersebut digelar asal tidak mengganggu arus lalu lintas dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban alias kondusif. Acara rakor mulai tegang saat panitia penyelenggara menyebut akan melibatkan Banser dan Ansor. Saya ulangi, acara rakor mulai tegang saat panitia penyelenggara menyebut akan melibatkan Banser dan Ansor. Spontan Ketua Ansor Kota Probolinggo, yakni Salamul Huda yang hadir di acara itu angkat bicara. Kapan sampean menghubungi kami? Saya sebagai Ketua Ansor tidak pernah dihubungi. Tegas salam. Bahkan pria yang berprofesi sebagai pengacara ini mengaku tidak tahu acara yang dihadiri. Ada undangan, ya saya hadiri. Apa yang akan dibahas kami belum tahu. Kok sampean mencatut ya kan? Kok sampean mencatut Banser dan Ansor? Tambah salam kepada panitia.
Terhadap acara pengajian, Salam tidak bersikap dan memilih netral. Ia menyerahkan sepenuhnya ke PCNU Kota Probolinggo sesuai aturan. Soal ini urusan PCNU, kami tegak lurus pada pimpinan kami, ujar Salam. Sementara itu, Ketua PWLS Probolinggo Raya Ismail Rahmat SPDI dengan tegas menolak acara tersebut. Ia meminta agar pengajian umum dalam rangka Isra Mi'raj yang akan digelar di PP Al-Hujjah tidak diselenggarakan alias tidak diberi izin. Alasannya apa? Mengingat Pondok Pesantren Al-Hujjah hingga saat ini belum terdaftar di Kemenak Kota Probolinggo alias belum memiliki izin. Apakah boleh pondok pesantren yang tak punya izin mengadakan keramaian atau pengajian? Jelas Ismail. Selain itu, perbuatan pengasuh PP Al-Hujjah, berarti Mas Wafi inilah pemimpin pesantren Al-Hujjah itu ya, yang kontroversial juga patut menjadi pertimbangan Polres Probolinggo Kota. Disebutkan yang bersangkutan pernah memframing di media sosial tentang pimpinan pusat LISS, maksudnya PWILS ya. Kemudian pada bagian berikutnya, kata-katanya begini. Hati-hati guys, Kiai Iman pembenci cucu Rasulullah datang di Probolinggo. Postingannya sudah saya simpan dan sekarang telah dihapus oleh yang bersangkutan, jelas Ismail. Artinya bahwa Mas Wafi sendiri ini ya perbuatannya seperti ini diantaranya ya. Artinya kerap memprovokasi. Maka dikhawatirkan mungkin acara pengajiannya yang bertajuk hall itu, jadi Isra Mi'raj berbau seperti ini, lebih baik tidak diizinkan, kurang lebih seperti itu ya. Framing kebencian seperti itu, lanjut Ismail, dilakukan saat PWILS mengadakan pengajian. Framing yang diupload di Juli tahun lalu itu sebagai tanda atau bukti kebencian terhadap kelompok lain. Dalam kesempatan itu, Ismail juga menyebut kalau narasumber atau penceramah yang diundang oleh PP Al-Hujjah hampir seluruhnya dari klan Ba'alwi. Mereka mengaku atau mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal klaim tersebut tidak terbukti secara ilmiah. Klan Ba'alwi lebih lanjut Ismail mengungkapkan kalau berfatwa atau berdakwah di panggung-panggung pengajian kerap kali mengubah sejarah bangsa Indonesia. Ini perlu dipertimbangkan oleh Polresta. Kami tidak pernah menolak pengajian atau bentuk apapun asal isinya sesuai Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, kata Ismail. Ini yang penting ya, jadi tidak menolak hal Pak Wafi. Nah, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain berkenaan dengan sikap panjenengan, juga dengan penceramah-penceramah yang panjenengan undang, kan begitu ya. Sedangkan Muhammad Taufik, Ketua MUI Kecamatan Kedemangan, yang juga kabak kontren di Kemenak Kota Probolinggo, amat keberatan jika Pondok Pesantren Al-Hujjah digunakan sebagai tempat pengajian umum. Sebab dari 34 pondok pesantren yang ada di wilayah Kota Probolinggo, PP Al-Hujjah tidak tercatat di kantor Kemenak alias belum ada izin operasionalnya. Al-Hujjah mengatasnamakan pondok pesantren itu sudah salah. Nah, ada 5 syarat untuk disebut pondok pesantren, jelas Taufik. Pertama, memiliki pengasuh. Pengasuhnya Mas Wafi itu Pak. Sarana ibadah, saya nggak tahu. Ada kegiatan belajar mengajar, saya juga nggak tahu. Ada santri atau siswa, dan yang lebih penting memiliki izin operasional. Ini kebohongan publik untuk menjadi pondok pesantren. Paling tidak 28 syarat atau item harus dipenuhi. Ada yayasan yang berbadan hukum. Pesantren ini jelas tidak punya tugasnya. Oh, malah ternyata menurut Pak Ketua MUI Kecamatan setempat ini, apa yang disampaikan berkenaan dengan pesantren Al-Hujjah ini kebohongan publik ya. Mohon diberikan penjelasan lebih lanjut. Sementara itu, Bendahara PWILS Probolinggo mungkin ya, mempertanyakan pemandu acara yang mengaku dari perwakilan panitia penyelenggara pengajian umum karena pria yang belakangan diketahui bernama Muhammad Sofi tersebut mengenakan pakaian putih, celana hitam, beratribut korpri dan logo Pemkot Kota Probolinggo. Waduh, ada ini. Sampian siapa kok datang ke sini memakai seragam Pemkot? Sampian duduk di depan ini sebagai perwakilan atau ketua panitia? Kok berseragam Pemkot? Apa acara ini didanai oleh APBD Pemkot Probolinggo? Tanya Solehuddin, Bendahara PWILS. Mendapat pertanyaan itu, Muhammad Sofi menjawab kalau dirinya
di depan sebagai perwakilan dari panitia pengajian umum. Saya duduk di depan ini ditugasi untuk mempresentasikan acara pengajian. Saya berseragam karena tadi malam tidak tidur sampai jam 3 dan kesini terburu-buru, katanya singkat. Saya kira jelas ya. Jadi selain premingan YP ini yang kandas, ada beberapa hal juga yang menjadi catatan. Yang pertama bahwa pesantren YP ini yang dia akan tempati melakukan acara, itu pesantren yang tidak terdaftar di Kemenak, artinya izinnya belum ada. Dan bahkan disinyalir di sana tidak ada proses pembelajaran alias tidak ada pesantren. Coba bayangkan. Demi melakukan pendawiran, Wapi rela melakukan haul untuk ibunya yang saya katakan bahwa ini adalah virus-virus yang masuk di bangsa kita melalui Ba'lawi, dan yang paling gampang untuk dijangkiti virus ini memang adalah para kibing-kibing akupnya ya. Salah satunya ini adalah YP yang memang dari awal itu menjadi jongos Ba'lawi, pembela mati-matian nasab yang rungkat tersebut. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.